Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi as-sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimun fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidina wal musyahidat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid At-Taubah Bangkinang, atau yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Di hari-hari yang baik ini, 10 pertama bulan Zulhijjah, di mana amalan-amalan saleh paling dicintai Allah lebih daripada amalan-amalan saleh yang dilakukan di selainnya. Mudah-mudahan amal ini, menuntut ilmu ini, termasuklah di antara amal saleh kita yang mudah-mudahan dicintainya pula lebih daripada amalan-amalan di masa-masa yang lain. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang sentiasa petunjuk dan hidayahnya menyertai langkah kita, menghiasi ilmu kita, sehingga kita menjadi kuat insyaallah imannya kepada Allah dan hebat amalannya karena mengikuti manusia yang paling hebat tersebut, karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu-wahyunya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersama Imam An-Nawawi rahimahullah melalui kitabnya Riyadhus Shalihin. Masih dalam babu al-mubadarati ilal khairat, bab segera berbuat kebaikan. Al-hadithu as-sadis ashar, hadis yang ke-16 atau ke-17 atau 110 dari urutan kitab ini. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, sahabat yang masyhur dengan kunyahnya Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala lamma nazalat ayatus sadaqah, tatkala turun ayat as-sadaqah, kunna nuhamilu ala zuhurina, kami pun bekerja keras mengangkut barang-barang di atas punggung kami, jadi tukang angkat. Faja'a rajulun fatasaddaq bi syai'in katsir, ketika datang atau turun ayat tentang sedekah, datanglah seorang laki-laki, maksudnya seseorang dari mereka, fatasaddaqa bi syai'in katsir, lalu dia bersedekah
dengan jumlah yang banyak, dengan sesuatu kathir yang banyak. Faqalu, mereka berkata, mura'in, yakni hadza mura'in, ini orang ambil muka atau cari muka, riya. Wa jaa rajulun akhar fatasaddaqa bisa'id, datang pula yang lain bersedekah dengan bahan makanan atau dengan gandum sa', satu sa', yaitu empat damu, ya. Tambah payah jadi. Kalau satu sa' leja oleh empat damu tambah payah. Empat mud. Nah. Faqalu inna Allaha laghaniyun an sa'i hadza. Apa gunanya sedekah seperti itu? Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sedekah dengan satu sa'. Fanazalat, lalu turun ayat alladzina yalmizuna al-mutawwi'in aw alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi as-sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Al-ayah At-Taubah ayat 79. Orang-orang yang senantiasa menyentil, yang menyebut-nyebut yalmizun, yang menyentil, ya. Apa tidak elok aja, apa namanya? Banyak sabui ria, seketek sabui dia dah ada guna. Nah, apa nama? Menyentil. Yalmizun, yang menyinggung-nyinggung atau mencumai, mencumai. Yang senantiasa mencemooh orang-orang yang bersedekah dengan sukarela dari kaum beriman. Jadi yang bersedekah banyak salah juga, sedekah sedikit apa boleh. Nah, padahal mereka itu yang dapat mereka, wallazina la yajiduna illa juhdahum, dan itulah yang mereka dapatkan, orang-orang yang tidak bisa bersedekah kecuali dengan susah payah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum azabun alim, sampai-sampai mereka fayaskharun, mengolok-olok orang yang bersedekah itu, sehingga Allah pun nanti akan membalas olok-olokan mereka dan beri mereka azab yang pedih. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dalam hadis ini, ketika turun ayat tentang as-sadaqah, ketika turun ayat as-sadaqah, yakni al-hathu ala as-sadaqah, seperti ayat ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Ya orang-orang beriman, bila kalian hendak bermunajat, artinya bertanya, berbelajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berikanlah sedekah sebelum kalian bertanya, belajar pada Nabi alaihi salatu wasallam. Sedekah untuk Nabi, sedekah untuk Nabi. Tidak, Nabi tak boleh menerima sedekah. Tapi konejo Nabi itu, ya kena juga Nabi itu. Artinya karena orang yang tidak tahu atau orang yang hatinya domam, tidak sakit dah demam. Orang yang hatinya demam, sakit, akan mencari-cari alasan untuk mengungkit. Nabi alaihissalam, orang bersusah payah untuk mengumpulkan untuk orang lain, orang yang membutuhkan, tapi pasti akan ada tuduhan-tuduhan itu.
Dan itu sepanjang zaman. Makanya siapapun yang ingin bekerja sosial, menggalang dana, memang pertama harus betul-betul siap dengan ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus betul-betul urus legalitasnya. Legalitasnya. Yang ketiga, mesti lengkap catatan dan pelaporannya. Ya, apalagi kalau kita ini kadang banyak manajemen ya akhi saja. Manajemen ya akhi. Atau ba'din, bukra. Catat isu. Sudah itu, isu sudah itu hilang catatan. Masih contoh gaya nini ada lu je menyimpan catatan bergulung di ujung kepala. Mana faktur potangnya? Oso, lah oso. Dan simpan potang di jok motornya, di jok Honda. Tu nanti lagi dia tinggi lah sendiri. Tinggi di kebun sawitnya. Itu masalah kita, muslimin muslimat. Jadi apapun sekecil apapun mesti dapatnya jelas, dialokasikan jelas. Apalagi di zaman fitnah ini, zaman sulit, yang pengkhianat dianggap amanah, yang amanah dituduh berkhianat. Makanya tadi harus siap ikhlas. Dan yang terakhir nanti harus sabar, karena akan ada fitnah. Fitnah dari semua pihak, baik pihak yang domam maupun pihak yang sehat pun akan curiga. Yang sehat pun akan curiga. Apalagi yang kronis. Nah, yang domamnya tidak sehat. Yang domamnya kan banyak akan masalah. Dulu ketika tahun-tahun lama memang, satu-satunya lembaga filantropi yang internasional yang dari 120 sekian, 21 kalau saya tidak salah, ya, yang bekerja di negeri ini, satu-satunya yang Islam punya hanya satu, Al-Haramain dari Arab Saudi. Itu dikejar kemana-mana sampai ke negeri asalnya. Akhirnya dibuatkan isu-isu yang tidak sedap untuk dibuat lenyap. Akhirnya memang dicabut izinnya. Dicabut izinnya. Satu-satunya yang terdaftar. Nasallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kaum muslimin dan muslimat, mengelola dana umat ini bukan masalah mudah. Masalahnya berat. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dari yang sakit yang demam-demam itu. Dan alhamdulillah di umat ini masih banyak orang yang ikhlas berbuat, yang sedikit pun tidak mencari penghasilan dari usaha-usaha mengumpulkan bantuan untuk orang-orang yang membutuhkan. Cuman kecurigaan ini yang tidak tahan. Kecurigaan ini yang tidak tahan. Tapi kalaulah sekelas Rasulullah SAW juga tak lepas dari tuduhan, apalagi kita. Memang kalau yang damam kan tak ada lama sih. Kalau damam ada lama saudara. Ben gulai talulau selamat lama tak lama. Iya. Sampai mi lalita pun tak lama saudara. Lalita pun tak lama. Tak ada anak bagi. Itu masalah. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah,
Makanya sering-sering kita membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga orang-orang yang dalam kesulitan dari para pekerja sosial, orang-orang yang berusaha membantu dan meringankan beban umat, lalu mendapatkan cobaan, diberikan kesabaran dan diberikan pertolongan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Intinya kaum muslimin dan muslimat, ini penyakit ini selama masih ada di dunia, penyakit ini masih tetap ada. Jadi lamma nazalat ayatus sadaqah, ketika turun ayat tentang al-hath ala sadaqah, dorongan untuk bersedekah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, as-sadaqah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, yaitu seseorang memberikan dengan sukarela tanpa imbalan harta yang dia miliki kepada orang yang membutuhkan, kaum fuqara dan masakin. Dia tidak harap kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala, kecuali ingin wajah Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ridha kepadanya. Dinamakan sedekah dari kalimat sedekah. Sedekah artinya jujur. Karena apa? Ini tidak mungkin dilakukan oleh seseorang kecuali karena benar imannya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sedekah itu menunjukkan tanda sidqul iman, tanda benarnya iman kita. Makanya salah satu ciri khas kaum munafikin adalah bakhil, tidak mau bersedekah. Ini yang komentar, ini kan orang munafik ini. Yang bersedekah banyak, riya katanya. Yang bersedekah sedikit, apa gunanya? Jadi kaum muslimin dan muslimat, di antara kita kaum muslimin yang punya perangai seperti ini, ada apa enggak? Banyak. Iya, sampai tersabuk, no, awak suka pencu? Suka pencu? Me'e. Ya, pencu me'e. Atau awak ngapung tak soto lenyinya? Ndak apa-apa. Ngapo jongnya? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, bawa nggak awak? Dicumain apa dah? Mau nggak? Cak dia awak? Bangi kau apa? Long nak cak dia aja. Apa dah? Jadi, Cendenya jadinya, dah kaum muslimin. Enggak, kalau macam itu jadilah kan apung dak jadi Allahnya. Apung dak jadi. Enggak boleh. Wangat kena pijak, jadi kena engguit. Tahu engguit? Kena enggut. Memang lama bahasa Indonesia acurin. Tinggal enggut kan, sabut sebut. Kan ya? Apa lagi? Cukup. Ma'asyiral kiram dan hati-hati. Tadi saya bertemu dengan saya dari Mesir kan, belajar dan kawaid bahasa Indonesia nih, tata bahasa Indonesia. Ternyata gurunya payah pahamnya. Dan tanya kayaknya tidak sih dapat jawaban dari ayatnya dan batunya dan. Jadi ya bu, tata bahasa Indonesia. Apa dia payah paham? Ini itu bahasa Indonesia, tapi menggunakan istilah wang lain. Ini bahasa Indonesia. Kayak ada Indonesia aja pakai istilah bahasa Inggris atau bahasa Latin. Tidak usah Arab dah bang. Abang laramu tidak cerita tentang bahasa empat. Kalau bahasa Arab jadinya lah, kau bahasa Latin. Nah, makanya hasil penelitian seorang doktor dulu dari Universitas Udayana Bali yang pernah terbaca dia, lalu sengaja baca bahwasanya
di atas 80% guru bahasa Indonesia di Indonesia tidak pandai bahasa Indonesia. Lucu loh, so guru bahasa Indonesia tidak fasih menggunakan bahasa Indonesia. Itulah makanya untung lain tidak guru bahasa Indonesia. Kalau tidak masuk 80% enggak. Jadi beliau bilang itu, ya belajar. Kan ada, kalau menurut beliau, saya tidak tahu. Menurut beliau satu-satunya lembaga yang mengajarkan bahasa Indonesia untuk orang asing di Indonesia ada di Yogyakarta. Ada lain-lain, tidak untuk orang asing. Kalau untuk awak banyak di SD nawunya kan, tekan awak. Cuma ya. Ketika belajar kawaid, kalau bahasa Arab kawaidnya kan joleh. Tiba di bahasa Indonesia, dia ada guru, tidak ada joleh kiranya. Itu apa cara? Harus talaki. Apa maksud talaki? Payalah kapaso dong, ngomong bahasa Indonesia. Nah itu lah pakai, itu pakai. Jadi kalau pakai kawaid, lambek kan tapi. Joleh sih. Samunya sono. Kalau pakai kaidah nahwu saraf, jangan lu dia orang pandai Indonesia, bahasa Arab nih. Kalau hanya mengandalkan nahwu saraf. Semua bahasa Arab atau apa bahasa Arab dulu. Iya. Kalau tidak belajar bahasa Arab. Baik. Kaum muslimin muslimat lamma nazalat ayatus sadaqah. Jadi dikatakan sadaqah karena menunjukkan bukti benarnya iman. Karena apa? Tidak sanggup memberikan, tidak sanggup bersedekah. Baik dalam jumlah kecil sekalipun, apalagi dalam jumlah besar, kecuali orang yang benar-benar jujur dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harta itu sangat dicintai orang. Sangat dicintai. Karena saya ceritakan ke tuan-tuan. Ketika ada orang yang nak menyampaikan uang ke kita, ya, karena artinya dia anggap tidak nahu kan. Ternyata ada. Lalu katanya saya kirim nomor rekening katanya. Saya bilang pakai aja lah untuk kawan-kawan di situ. Apa katanya? Harus ada bukti setor, harus dan kirim dulu itu. Bawa antum kirim ke ambonya. Nah, itu sabuk kalau sampai ke dan pasti bak uang dulu. Mau jujur ya bang. Kalau lah sampai di depan mata kita pasti berkurang. Iya enggak? Lebih ya, kamu jangan tengok lah. Kamu jangan tengok. Kan Syekh Ibn Utsaimin terkenang masih kisah Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ketika ada seorang muridnya ingin hadir di majlis pernikahannya. Syekh tongga cat itu tadi tidak bisa dan doyongnya. Banyak jadwal. Lah talambik begitu, lambat dikasih tahu. Jadi kalau malam itu saya tidak bisa. Dalam keadaan seperti itu dia merayu juga syekhnya supaya hadir kan. Datang orang kaya, pesuruh atau anak buah orang kaya bawa mobil baru. Ancak motormu. Lalu datang ke syekh. Bos Den, suang nonton motor kok ke syekh. Dan wajib dan pulang tidak bawa motor kolek. Artinya tidak boleh saya tolak. Sawit syekh dan motor masih ada punyanya. Dan motor lah bawanya kan. Motornya saya masih punya mobil, masih bagus. Ya bagi syekh kan bagus mobilnya, bagi kita kan belum. Nah, lalu apa katanya? Pokoknya syekh terima karena bos saya katakan kamu jangan pulang bawa mobil ini, kuncinya tidak boleh bawa pulang. Apalagi mobilnya. Akhirnya kalau itu nyacalah kami. Akhirnya apa? Jadi minta maaf, syekh tidak bisa datang, so aku hadiah kado perkawinan tua. Hah? Tolak abangnya? Lu bisa jadi Syekh Utsaimin lah. Kalau bisa itu bisa jadi. Dah, lu enggak tolak memang. Iya. Apalagi kalau lah nampak. Kalau lu nampak mungkin bisa aja gaknya. Kalau nampak mungkin bisanya. Kado misalnya kau luar negeri kan, Ustaz Asman, kia motor kirim dari Jerman ya kan. Cuman ada kawan-kawan psikol lembaga perlunya. Kalau nampak, asitulah bisa enggaknya. Tapi kalau tak di rumah dia kan, bau bah no. Makanya seperti yang Anda katakan,
Memang berat kalau sudah jatuh ke tangan kita, berat. Tidak terkonang deh. Cito datuk kayu, kayu tapi kedokui. Tidak itu. Manjat kayu, manjat kerambil. Kerambil bahasa Indonesia enggak? Ya, saya itu kelapa bukan bahasa Indonesia kambiu. Ini bahasa Indonesia dari kambiu. Ya, kerambil. Kalau kelapa, kelapo. Nah, jangan berjalan ke Padang, Pak. Nanti pergi ke jalan Khatib Sulaiman. Ya, tidak ada jauh dari hotel apa namanya yang kemarin Aksana ya. Tidak, dari yang tidak ke jalan ke apa, jalan ke pantai. Ada namanya jalan atau gang kerambil. Sampai 1, 2, 3, tak sampai 8. Kau tidak apa, mau pergi, Pak. Tapi Pak, tampang dan. Jadi kerambil. Nah, jadi sampai manjat kerambil pun, tidak mau cek kelapa. Nah. Biar khuruj minal khilaf. Ya, keluar dari khilafiyah. Manjat kelapa pun dia manjat. Sampai di atas angin kencang. Apa aja? Ya Allah, selamatkan Den. Kau selamat, bantai kau bau. Tanang angin kan? Tanang angin sampai setengah. Ya Allah, tak maaf, tak jadi kabur. Tak jadi kerbau, ya Allah, kambing jadinya. Nah, lah sampai tiga apa nomor? Dah 3 perompek kan? Dah 3 seperompek lah. Ya Allah, tak jadi duanya. Ayam ni. Sampai terakhirlah sampai ke potong tolu jadi. Subhanallah. Berat kaum muslimin. Kalau tidak ada sidqul iman, berat. Nah, sehingga ada yang kadang-kadang masalah zakat. Duit sudah Allah belikan lebih sama kita. Tidak terpakai. Bagi yang tidak sadiq dalam imannya pada Allah SWT, berat baginya untuk bayarkan. Padahal 2,5%. Subhanallah. 2,5%. Artinya 100 juta baru 2,5 juta. Kan 2,5 juta lagi. Hilang 250 pianya nangi kadang-kadang. Apa sebab? La sula. Tahu sula? Dah enggak lengkap lagi 100 juta. Tinggalnya 900 juta. 99 juta 99.750 piah. Hilang 70. Jadi turun predikatnya dari punya harta 100 juta menjadi puluhan juta. Makanya disebut dengan sedekah. Maknanya sadiq. Maknanya sidqul iman. Makanya jadi ciri khas munafiqin yang tidak jujur dalam iman adalah bakhil. Tersebutlah ciri khas kaum munafiqin adalah bakhil. Adalah kedekut. Ya, tapi jangan nampak orang kedekut kah? Kiasan munafik, jangan. Itu sifat munafik ada padanya. Dan subhanallah, betul-betul pula ketemu antara kedekut dengan pengecut. Orang-orang yang kedekut pasti pengecut. Apa makna pengecut? Maju lo kalian nang dan lainnya. Jadi berlindung selalu di punggung orang. Orang yang disuruh maju lalu dia lari. Bahkan tidak jarang menjingkang kawan dari belakang. Apa istilahnya? Menikam, menggunting dalam lipatan.
Manwa? Itu tak tahu makna. Manwa. Apa makna manwa? Menuap. Hah? Melepai kawan seiring gitu ya. Masya Allah. Menyikut, yang biasanya menyikut teman seiring. Itu banyak. Masya Allah. Semangat-semangat, sudah itu tiba-tiba hilang. Akhirnya orang lain sudah terlanjur, dia selamat. Itu banyak. Penakut dan pengecut. Dan begitulah kaum munafikin dulu. Ketika di zaman Nabi SAW, ketika masuk damai-damai, apa katanya? Setiap hari Jumat, Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan munafikin, sebelum Nabi khutbah, tahu gak? Berdiri dia di samping mimbar. Ayuhan nas. Sekatira, wahai manusia, seluruh kaum muslimin. Ini Rasulullah. Hadza Rasulullah. Ini Rasulullah. Allah hadiahkan untuk kalian. Pokoknya pandai muji-muji. Pas perang Uhud. Perang Uhud. Dia hitung-hitung, 1,000 lawan 3,000. Pasti kalah 1,000. Oleh sebab itu, lope lagi dia. Ditarik 300 orang dari kaum munafik. Lah selesai perang Uhud, kajuknya balik aja mana lainnya. Tapi gimana cara melipurnya? Berdiri lagi dia. Besok tarik sarung semua orang. Turun katanya. Anda sudah kami ketahui dengan jelas. Dan tahu bahwa ini adalah pengecut. Hanya beraninya di saat kekuatan kaum muslimin sudah mulai dianggapnya kaum musyrikin akan menang. Maka dia sudah mulai melihat pembangkangan. Ternyata salah hitung. Untung mereka berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Kaum muslimin ya dilarang untuk menzalimi orang yang tidak memerangi. Orang munafik zahirnya berkawan dengan kita, salat di masjid kita dia. Kadang zikir lah bila pada waktu gini. Iya enggak? Awak enggak sampai melengok-lengok gini. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini sampai hilang akal kadang gini dia zikir. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, lebih lama terlihat tampilannya lebih meyakinkan, retorikanya lebih menarik, tetapi ternyata kaum munafik. Jadi disebut dengan as-sadaqah karena sedekah itu adalah dari kata sadaqah, minas sidqi. Maka orang-orang yang suka bersedekah tanda dia jujur dalam beriman. Nah, orang-orang ini yang bersedekah ini ketika turun ayat masuk waktu. Baik. Azan dulu surat.
Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Nah, ketika turun ayat as-sadaqah, orang-orang beriman mereka ini selalu segera menunaikan apapun yang Allah turunkan berupa perintah, mereka cepat melakukan. Al-mubadarah, segera melaksanakan. Ketika urun ayat itu lalu datang, mereka membawa sedekah ke hadapan Nabi SAW. Memikulnya, ada yang bawa sedekah yang banyak. Nah, orang yang bersedekah dengan yang banyak itu, ma'asyiral kiram, orang yang bersedekah melihat terkumpulnya sedekah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan dimanfaatkan oleh Nabi SAW untuk kemaslahatan umat, ini sangat membuat orang-orang munafikin resah dan gelisah. Mereka tidak suka. Hum allazina yaqulun la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka yang senantiasa mengampanyekan jangan berinfak kepada orang-orang di sekitar Rasulullah itu. Kalau tidak ada lagi bantuan, mereka akan habis. Tidak ada dakwah lagi kecuali dengan bantuan-bantuan itu. Subhanallah. Kaum munafikin selalu berburuk sangka sebab hatinya buruk, perbuatannya buruk. Iza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu. Bila perbuatan orang itu buruk, buruk pula dugaannya. Jadi mereka mengira sahabat-sahabat yang mendekat Nabi SAW adalah orang-orang supaya untuk mendapatkan dana dari Nabi SAW atau dana dari orang-orang lain, dari kaum muslimin yang mencintai Nabi SAW. Oleh sebab itu, tolong di stop dana dari mereka. Kayaknya masih ada juga sampai sekarang. Hah? Masih ada juga. Orang risau melihat kaum muslimin rajin bersedekah, rajin berinfak untuk dakwah Islam, untuk kebaikan kaum muslimin. Karena mereka mengatakan bahwa itu adalah tujuan, bukan sebagai jalan. Karena begitulah kaum munafikin. Nah, mereka melihat orang-orang bersedekah itu gelisah mereka. Mereka tidak suka. Maka apa yang dilakukannya? Maka bila ada orang yang bawa harta yang banyak, tuh cari popularitas, lalu masukkan di share di medsos. Ya, share di medsos. Akhirnya sampai ke orang-orang yang berhati sakit.
dan bisa pula membuat keputusan dan ketetapan. Akhirnya terjadi pelarangan. Dia ini yang ingin terjadi, yang diinginkan kaum munafikin yang terjadi. Jangan sampai dakwah ini dibantu oleh kaum muslimin sendiri. Jadi orang ketika disebut, ya ketika dia berimpak banyak, wah, ria, kan itu kan dicemooh sampai desas-desus itu sampai ke telinganya. Tentu pikir oleh awak lemambai ikhlas kalau sawi juga ria. Amut ya jen, amut ini berimpak kan? Awak lapui kojo tapi sawi juga tidak kojo. Orang yang tidak kuat, tidak tegar, cepat mundur itu. Cepat mundur. Nah, karena ditekan oleh kaum munafikin. Dia itu sepanjang sejarah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, apalagi yang bawa sedikit. Kalau biasa nang apa? Ini kan lebih mudah ini untuk menyetop yang kecil-kecil ini, lebih mudah. Apa sebab? Dia untuk bersedekah itu dah susah payah. Sudah itu karena sebut tak berguna. Kalau tak berguna tak apa lah sedekah. Awak lah ponek dia mangkek jadi tukang angkek di pasar, sudah itu dapat gaji atau dapat upah sedikit lalu kita sisihkan untuk sedekah. Atau sudah capek-capek menarik becak 6 sehari lalu kita sisihkan untuk sedekah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lalu dikatakan la yanfa, tak ada gunanya. Ikut nyongnya. Dia saudara-saudara ikutnya. Padahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berapa banyak sedekah yang sedikit itu lebih bermanfaat dari sedekah yang banyak tapi sekali dalam 10 tahun. Ya, itu kan tak setiap hari rutin. Dan Allah SWT suka pada yang selalu dilakukan sekalipun sedikit. Ahabbul a'mali ilallah adwamu hawa'in qalla. Sebaik apa amal yang paling cinta Allah ada yang paling sering dilakukan sekalipun sedikit lama-lama jadi bukit. Innal jibala minal hasa, kata orang penyair Arab, bahwa sesungguhnya gunung itu dari susunan batu-batu kecil menjadi batu besar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi ketika ada yang bersedekah sedikit, mereka menyebut-nyebutnya, mencemoohnya dengan sedekah cuma sedikit. Ini yang seperti ini kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang punya perangai seperti ini, ya, rajin orang menulis, dibilangnya ikut ya tulisannya, ndak menulis. Apa dek? Ndak? Bongak wano. Jadi ada dicemooh juga. Kalau tidak ada, apa lagi? Jadi lah. Kalau jadi awak bangi apung dek, jadi. Kalau bangga, kalau cuman, buat di sekolah bangga juga. Dapat ya? Gitulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi katanya innallaha la ghainun an sa'i hadza. Bila orang datang hanya dengan satu sedekah, dia katakan untuk apa yang bisa dibuat dengan ini. Sama dengan sekarang kalau sedekah 2.000. Kalau 2.000 kan enggak maluan kan nyabuin kan? Kan enggak pernah umumkan dan 2.000 ada. Enggak tahu ada awak lah. Ini pasti akan ada nanti 2.000 pas sabunnya kan dia. Subhanallah. Padahal Allah dikatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian meremehkan suatu kebaikan sekecil apapun. Bahkan Nabi SAW katakan ittaqullaha walau bisyiqqi tamra. Takwa kepada Allah walaupun hanya dengan sebelah kurma. Ma'asyil kiram. Makanya subhanallah. Nah, ketika bersedekah seperti itu lalu diremehkan orang, akhirnya semangat itu hilang kembali. Kecuali orang-orang yang shadiq, sesuai dengan namanya sedekah. Apapun kata orang, asal Allah tidak mengatakan seperti itu,
maka saya akan teruskan. Ya, yang banyak dia teruskan banyak, yang sedikit dia teruskan tambah banyak. Tambah banyak. Jana sekenek kan dak opurnya kan. Jana opur je. Lah naik gaji tambah sedekah. Naik pendapatan tambah sedekah. Yang penting kita tidak boleh mundur walaupun disindir, walaupun diinikan oleh orang-orang yang ini. Nah, fanazalat, lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala, allazina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Nah, orang-orang yang menyindir-nyindir orang-orang yang bersedekah dengan sukarela dari kaum muslimin, baik yang bersedekah banyak maupun yang sedikit, walazina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum, sampai mereka mengolok-olokkan mereka. Sakhirallahu minhum, Allah akan membalas olok-olokan mereka itu. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ini peringatan. Nah, ayat ini kaum muslim, hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab al-mubadarah ilal khairat. Artinya ketika turun ayat anjuran bersedekah, mereka sedekah. Mereka langsung bersedekah. Begitulah manhajnya para sahabat dulu. Mereka tidak teragak-agak, apalagi belagak. Mereka tidak mencari-cari dalih, tapi mencari dalil. Mereka ketika datang perintah langsung dilaksanakan. Ibaratnya kalau perlu resign, mereka resign langsung. Ketika turun ayat tentang ini kan sedekah, langsung mereka bersedekah. Akan cuma edek wang munafik, tapi mereka tak peduli. Mereka tidak terpengaruh oleh orang-orang munafik, kecuali yang lemah-lemah iman. Masyaallah kiram, ketika turun ayat haramnya khamar, dan bagi mereka khamar minuman resmi. Ya, minuman resmi. Ya, minuman, ya kalau bertamu itulah minuman kehormatan yang diberikan. Dan ketika turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu, turun ayat ini kan berangsur turunnya. Yang pertama, jangan dekati masjid dalam keadaan mabuk. Nah, atau sebelumnya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Mulai ada tanda-tanda bahwa khamar itu, mereka bertanya tentang khamar. Umar yang sering bertanya itu untuk diharamkan karena banyak orang yang mabuk. Tidak mabuk, tidak bagus mabuk, itu kan nyerocok. Apa yang dibacanya? Ma'asyil kiram, bercaco. Nah, bercaco saja kerjanya. Nah. Jadi kaum muslimin semua. Terus Indonesia itu? Kalau Indonesianya bercaca. Baik. Jadi kaum muslimin kemudian turun ayat yaitu la taqrabus salata wa antum sukara, dan terakhir turun ayat ini pemutusnya berangsur. Nah, ketika turun ayat, kata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, ketika turun ayat itu diumumkan langsung di Madinah bahwa khamar sudah diharamkan. Ada yang sedang nih cangkir sudah di tangan. Nah, kalau kan cangkir di tangan tiba azan diminum kan, tapi tidak khamar dong. Ketika sahur misalnya diminum aja, diteruskan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini tidak langsung ditumpahkan, dan seluruh tempat-tempat penyimpanannya dipecahkan. Jadi bukan hanya sekedar ditumpahkan lalu dibasuh, tidak, semuanya dilenyapkan. Yang nomor ini kan ada sloki nomor khusus untuk minum khamar, dibuang. Ini kalau nawu tak kanang le, asal masih ada teringat. Ini teko apa nomor tempat nyimpan bang kalau turun? Dah nak cek itu sajuk tu sih. Enggak, itu tanda beliau tidak pernah. Alhamdulillah. Itu Gucci ya, Gucci atau buli-buli. Enggak buli-buli enggak jadi ya.
Nah, jadi kaum muslimin. Pokoknya tempat penyimpanan itu semuanya mereka buang. Di jalan-jalan, di pasar-pasar. Ibarat kata bahasa gini, tokcer langsung. Tidak nunggu-nunggu lagi. Tidak ada masuk tenggang dulu. Misalnya 20 hari diberi masa untuk penyesuaian, adaptasi lah dulu Rasulullah. Tidak. Pokoknya mereka buang langsung. Begitu cepatnya. Ketiruan turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian dapatkan kebaikan sampai kalian meninfakkan apa yang kalian cintai. Datang Abu Talha. Rasulullah, yang paling cintai harta saya adalah bayruha. Maka saya serahkan li sabilillah. Semuanya. Subhanallah. Mereka belajar dari gurunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila berinfak, tak takut jatuh miskin. Jadi bila berinfak tak takut jatuh miskin. Awak belum berinfak la tapikun kan musikin. Makanya musikin tahu awak jadi. Wala haula. Begitulah mereka dalam segala perintah dan begitu juga dalam larangan. Langsung, makanya mereka lah memang generasi, tapi dalam pembicaraan kami generasi sahabat itu nampaknya memang generasi yang tak akan berulang. Generasi sebagai generasi, tapi personalnya mungkin masih ada orang-orang yang bisa meniru sahabat, tapi secara satu generasi sama mereka semuanya ya dalam menerima perintah Allah dan dalam menjauhi larangan Allah SWT langsung tanpa banyak pikir satu generasi adalah generasi sahabat. Maka wajarlah kita kenapa disuruh beriman seperti mereka beriman, mengikut cara mereka. Karena mereka sepakat tidak ada satu pun yang terlibat aliran sesat. Generasi setelahnya tidak. Ada sebagian ikut. Mungkin juga di dalam satu generasi sebagian besarnya justru ikut aliran yang menyimpang. Yang lurus itu sedikit. Ta'ifah. Hanya satu kelompok. Nasallallahu alaihi wasallam. Taib kaum muslimin dan muslimat, ini juga menjadi dalil bagi kita bahwasanya bersedekah itu sangat dianjurkan dan termasuk amal yang sangat diandalkan. Buktinya ketika orang masuk kubur yang pertama, dia minta ditunda atau minta dikembalikan supaya bisa bersedekah. Maka oleh sebab itu, siapapun kita yang Allah berikan harta, walaupun tidak banyak, tetapi mesti ada yang kita berikan semasa kita hidup. Jangan tunggu anak dulu. Awaknya tidak mau membayar apa lagi? Awaknya tidak mau membayar itu awak apa lagi? Anak. Kita aja bakhil untuk persiapan kita. Apalagi anak kita. Masih ingat kisah yang kemarin kan? Bapak tinggal ayah 93 juta rial. Tidak rupiah lah, rial. Ketika diusulkan yang 3 juta itu buat musaji. Sang inyo tak takkan nak buat musaji tu inyo ada apa lagi? Kami. Lupa kisah. Lupa ya? Ada orang kaya yang selama hidupnya mengumpulkan harta terus. Pas meninggal ternyata asetnya jumlahnya tidak kurang 93 juta rial. Cuman dia lupa untuk menyiapkan dibawa pulang ke akhirat. Sehingga tidak ada proyeknya yang bisa menjadi amal jariah, sedekah jariah. Ketika meninggal, mereka panggil syekh untuk bertanya. Biasanya syekh kan kalau lah payah-payah tentu panggil syekh kan. Nah, lalu syekh mengusulkan ada wasiat ayah kalian? Tidak ada. Terus berapa yang ditinggalkannya? Sekian. Bagaimana kalau yang sekian itu on aja ya, dari 10 3 ambil 3 juta. 3 juta kali sampai ibu. 20.000 juta. Ya, enggak 2.000 ibu. Nah, iya. 2.000 ibu. Iya.
Iya, 12.000, ribu. Kan 3 nol rumah. 3 kan 1.000. Nah, apa? 2 miliar cukup tak maksud jawabnya. Cukup ya bang? Lah. Cuman apa jawaban anak-anaknya tadi? Sebanyak itu kaum muslimin dan muslimat. Jawabannya sama tadi. Ayah kami itu tak pernah mikirkan untuk bikin masjid. Untuk apa pula kami bikinkan? Tak pernah nampak ayah adik bersedekah tak ada. Macam mana anak nak tahu bersedekah? Ayah tak pernah nampak bersedekah. Macam kami nak bersedekah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka ajarkan anak-anak kita bersedekah dari sekarang. Supaya nanti ketika kita pulang ke akhirat atau meninggal, teringat olehnya. Apalagi kalau kita meninggalkan harta yang banyak. Dulu ayah asal pay kamu sojik taubah mesti mau piti 3 juta tiap Selasa. Nah, misalkan contoh apas pula kebun lado ayah sedang naik harga lado 165.000 sekilo, panen 8 ton sekali panen. Tak kadang tak nak lah. Ayah dulu macam tadi kan 3 juta. Sudah itu diborenya kini atau ayah 3 tu dan tak 3 je lah. Generasi harus lebih baik dari ayahnya. Di bos 9 tong 9 tanggung bos 10. Apa sebab? Ayah selalu dulu seperti itu. Tak kita tawung dari kaum muslim. Tak perlu dipetaruhkan. Tak perlu diwasiatkan, mereka tahu sendiri. Nah. Apalagi kalau diiringi dengan wasiat, pokoknya anda semua 1/3 dari usaha ayah ini tolong jadikan di jalan kebaikan. Terserah kalian, uruslah nanti. Kalau dia perusahaan, dia jalankan perusahaan. Dan itu banyak terjadi di Arab itu. Banyak terjadi di Arab itu. Ya, seperti pesantren kita itu diantaranya adalah dari situ. Jadi ayahnya dah lama meninggal, tapi perusahaannya 1/3 hasilnya selalu untuk sumbangan dakwah pendidikan di dunia Islam, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi tapi kalau tidak pernah nampak ayah berbuat, macam mana anak-anak mengikut? Abah haraplah bila kan dapat doa, bila kan dapat sedekah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, jadi jangan berharap tanpa melakukan sebab. Taib. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh seorang anak yang mengkorbankan untuk orang tuanya yang sudah meninggal memakan jatah kurban tersebut? Apakah boleh seorang anak yang mengkorbankan untuk orang tuanya yang sudah meninggal memakan jatah kurban tersebut? Berarti pertanyaan, boleh makan atau tidak? Hah? Ya boleh sekali. Boleh sekali. Ya tidak mungkin ayah akan makan. Kecuali punya keyakinan arwah pulang kan. Kecuali punya keyakinan ayah pulang tak. Ya kita yang makan, yang hidup yang makan. Iya, oleh sebab itu sebenarnya yang biar tidak ragu, ini kan gara-gara korban untuk mati kan, akhirnya takutlah makan nggak datang. Makanya berkorban itu yang hidup, bukan yang mati. Jelas? Berkorban itu yang hidup, lalu niatkan pahalanya untuk yang mati. Kan sudah kita bahas kemarin, bahwasanya orang yang meninggal dalam kurban itu 3 keadaan. 1, dia berwasiat, maka ini mesti dilaksanakan. Baik dia wasiatkan setiap tahun, berarti tiap tahun, berarti ada peninggalannya. Ya tidak mungkin antum berwasiat minta ke anak tiap tahun, padahal tidak ada ninggal apa, tidak mungkin. Ya, kalau ada ayah nak cabut macam itu, ya ulang lek wasiat. Dibuat catatan bila kami mampu. Gitulah buat catatan.
Hendaknya tidak ingin warisan sudah itu wasiatnya korban tiap tahun maunya. Anda. Dan pasti orang tua tidak mungkin membebani kecuali itu. Yang kedua, bernazar. Bila dia bernazar sebelum meninggal akan kurban, maka setelah meninggal sebelum dianikan kita bayarkan karena itu hutang, wajib baginya. Awal sunat, tapi ketika nazar jadi wajib. Awalnya sunat, ketika wasiat jadi wajib. Nah, karena dia mewajibkan untuk dirinya. Yang ketiga, tidak bernazar, tidak berwasiat. Maka terjadi khilaf di antara para ulama, apakah disunnahkan atau tidak. Ya, sebagian mengatakan ini babnya bab sedekah. Bab sedekah itu luas. Maka boleh saja diniatkan kurban untuk orang tua yang sudah meninggal. Sebagian lain mengatakan tidak. Memang bab sedekah itu luas, tapi tidak ada petunjuk dari Nabi SAW untuk berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal atau siapapun kerabat sudah meninggal. Adapun haji ada contohnya, adapun puasa ada contohnya, ada sedekah ada contohnya. Tapi kalau yang ini tidak ada perintah dan tidak ada pula contohnya. Oleh sebab itu yang dilakukan Nabi adalah alaihissalatu wassalam berkorban atas nama beliau dan keluarganya, dan diniatkan juga untuk yang belum berkorban dari umatnya. Kita niatkan pula seperti Nabi alaihissalatu wassalam. Allah maha besar, maha pemurah, dengan satu korban mungkin dapat pahala semuanya lengkap seperti berkorban satu masing-masing satu. Wallahu ta'ala alam. Jadi kembali ke permasalahan tadi, boleh tidak kita makan? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sampai pahala kurban seorang istri yang mengorbankan untuk suaminya yang sudah meninggal? Balik lagi ke yang tadi. Ya, masalah boleh tidak mengorbankan atas nama yang sudah meninggal. Bagi yang mengatakan boleh, tentu jawabannya insya Allah sampai, karena babnya bab sedekah. Kalau seandainya yang mengatakan tidak, maka solusinya didaftarkan nama orang yang masih hidup dan diniatkan pahalanya untuk suami yang sudah meninggal. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau seandainya lebih selamat adalah seperti itu. Karena kalau kita niatkan untuk dia sudah meninggal. Karena yang mengatakan tidak itu dari sisi dalil lebih kuat. Sebab kurban itu harus dengan niat. Harus dengan niat. Andainya ada orang berkorban atas nama saya, lalu dia tak sampaikan ke saya, itu tak sah korban saya itu. Jelas? Ada wak sayang ke anak misalnya daftarkan atas nama dia, lalu dia tidak diberitahukan, maka tidak jatuh korban baginya karena dia tidak berniat. Nah, disinilah yang menambah kuat pendapat orang yang sudah mati tidak berniat. Tapi kalau berniat tadi seperti dia wasiatkan atau bernazar, bahkan sudah niat dia, maka disyariatkan untuk berkorban untuknya. Tapi kalau dia sudah mati tanpa niat, maka sebaiknya kita yang berniat untuk dia, bukan dia. Oleh sebab itu maka kurban untuk orang yang sudah meninggal atas nama mereka, wallahu taala alam, saya cenderung kepada mengatakan tidak dianjurkan. Sabu tidak silakan buang ilu wong kok. Tidak dianjurkan. Tetapi bagaimana solusinya? Kita korban atas nama yang hidup, niatkan pahalanya untuk yang sudah meninggal dan yang masih hidup. Wallahu taala alam. Baik, barangkali sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan. Sebelum ditanya, tapi sudah kita bahas kemarin ya tentang masalah hari. Sudah kan? Ulang balik. Lama nanti. Masalah hari raya sekarang kan kita ya karena menempuh jalan yang berbeda, tentu sampainya juga berbeda. Makanya kita dilarang menempuh jalan yang berbeda. Nabi SAW sudah menyatukan kita dengan sunnahnya, tetapi sebagian masih berijtihad di luar sunnah Nabi SAW dan dianggap itu sebagai sunnah. Sehingga terjadilah
dalam satu masjid. Kalau sunnah walaupun berbeda tapi dari satu daerah ke daerah lain. Padang dengan Pekanbaru atau dengan Bangkinang beda, tidak ada masalah. Kita tidak saling ketemu, ya kan? Yang masalah sekarang adalah dalam satu rumah tidak sama hari raya. Ada ustaz bercerita tentang ustaz, ada ustaz cerita tentang ni. Jadi laki ayo misalnya air satu, bini air satu. Itu kenyataan, bukan perkiraannya. Lah terjadi dulu. Ya. Laki ayo ya had. Bang. Dan piayon seaginya. Dengan terpaksa suami mengatakan, iya lah kodok diperdebatkan berbantai pagi ayo tahu tidak lelok kan. Uang malam ayo takbiran awak pertengkaran kan tak bagus. Akhirnya apalah. Tapi jangan cuba mau tamu aja. Jangan cuba mau tamu. Pahamnya tak? Inya layon tu tamu lah kan. Awak puasa bang. Habis kau tak tukui dah ni. Misal tu kau tambahan kau. Ziyadah syadzah. Ini tambahan yang syadz. Habis kau tak tukui tu tambahan tu, tak ada riwayat tu dah. Jadi oleh sebab itu pai layon. Yang tak ikan bisa disuruh condor. Akhirnya tapi jen tamu. Sebab abang alun ayo ni. Baik kau buku rekod kalian tapi sampai ngibanginya. Jadi kaum muslimin ini tidak bagus. Jelas kaum muslimin? Tidak bagus. Nah sekarang kita menuai hasilnya. Orang nak berkorban tapi tidak sama hari rayanya. Sebagian nak bertahan mengambil fadilat menyembelih hari nahar menurut keyakinannya. Yang lain takut disembelih sebelum hari nahar. Pahamnya? Sebab bagi sebagian hari Sabtu besok itu masih hari Arafah. Arti masih hari tanggal 9, belum hari raya. Berarti kalau disembelih hari itu sembelihannya tidak sah. Jadi bukan masalah sederhana ini kaum muslimin seperti sebagian mengatakan ini gitu aja kok repot. Bukan. Repot memang masalahnya. Akhirnya terpaksa saling memahami, saling mengerti. Susah juga terjadi juga. Sedikit agak suasana agak kurang kondusif kaum muslimin. Jadi nak ditarik apa kata panitia nanti? Masa salah dengan panitia. Tidak ditarik, saya merasa tidak sah. Jelas? Akhirnya apa? Maka saya mengusulkan kepada pengurus yang berhari raya Sabtu untuk mengundur penyembelihannya ke hari Ahad atau hari-hari tasyrik yang lain. Sebab apa? Sebab di hari itu semuanya mengatakan sah sembelihannya, baik yang raya Sabtu maupun yang raya Ahad. Jelas? Jelas? Naam. Oh enggak, kami nak cari fadilat. Enggak, dalam masalah ini idza ta'aradatil mafsada wal maslahah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan diutamakan, didahulukan dari mencari kemaslahatan. Enggak ada masalah fadilat sekarang. Sebab apa? Masalah fadilat itu tidak terlaksana. Apa sebab? Akan menimbulkan mudarat. Akhirnya nanti terjadi krisis kepercayaan. Saya khawatir ke depan korban akan berkurang atau setidaknya terjadi ketidaknyamanan. Tidak bisa diumumkan mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Perjalanan korban Anda terganggu. Tidak cukup dengan itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya kepada para pemangku kebijakan, para pemerintah harus tegas, kepada para ulama harus mau tawadhu, mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan memaksakan sesuatu yang menurut kita hebat tetapi tidak dilibatkan oleh Allah dan Rasul dalam syariat. Dah jelas.
Ya kalau bukan karena hanya ego akademisi, ego keilmuan dan sebagainya, sudah jelas Nabi tidak melihat atau Nabi tidak melakukan dan juga sahabat tidak melakukan itu. Oleh sebab itu maka kapan kita menyembelih maka dianjurkan untuk mengundur sehari dulu, ya, atau 2 hari pun tidak ada masalah. Jangan dikejar fadilat, tidak ada fadilat sekarang. Justru yang terjadi adalah kerusakan, maka kerusakan itu harus dihindari. Baik kaum muslimin, tentang hari puasa, kapan puasa? Selagi puasa boleh juga. Nah, hari Arafah. Baik. Nak keterangan panjang atau pendek? Ini kalau panjang lamus kata, kalau pendek langsung sabui. Nah, kalau nak pendek puasanya nanti hari Kamis dan Jumat. Jumat dan Sabtu. Apa sebab? Jumat masih tanggal 8 bagi yang raya hari Ahad. Boleh puasa tanggal 8? Boleh. Sabtu masih tanggal 9. Boleh puasa tanggal 9? Boleh. Kecuali yang hari rayanya hari Sabtu. Ini kan juga tidak kondusif yang seperti ini kaum muslimin muslimat. Makanya Nabi jadikan patokan untuk mengumumkan raya itu pemerintah yang sah, bukan grup, bukan kelompok, bukan ormas. Ini harus didudukkan masalahnya. Jadi untuk mengumumkan ini adalah yang punya hak eksekusi hukum, dan itu Allah serahkan kepada pemerintah. Antum ikut pemerintah? Tidak, saya tidak ikut pemerintah dah. Ikut sunnah. Andainya pemerintah tak ikut sunnah dalam bab ini, mohon maaf, pemerintah kami tidak ikut. Apa sebab? Karena melanggar syariat. Karena berkaitan dengan ibadah. Ibadah itu bukan pemerintah yang kasih pahala. Tapi karena pemerintah melaksanakan sesuai dengan yang dianjurkan, maka kita ikuti. Jelas? Oh, saya tidak percaya sama pemerintah, itu urusan pribadi antum. Kalau urusan pribadi tidak percaya, jangan diumum. Nanti bahaya, dituduh radikal nanti. Ya, dituduh radikal nanti. Kalau bilang tidak percaya pemerintah, radikal kita nanti. Jadi oleh sebab itu, kalau tidak percaya, jangan dipublikasikan. Ya kalau tidak percaya. Tapi saya yakin semuanya pasti percaya sebenarnya. Cuman masalahnya metode yang digunakan yang berbeda. Maka di saat terjadi perselisihan, balik lagi kepada Allah dan Rasul. Pada Allah dan Rasul. Ma'asyarul kiram rahmatnya. Mau putus balik kau boleh. Putus balik kau boleh. Tapi semoga Allah mudahkan. Allah mudahkan nanti. Jadi puasa hari Jumat dan Sabtu. Apa sebab? Bagi yang mengatakan ikut hari Arafahnya, orang wukuf, dia sudah puasa juga. Bagi yang mengikut pendapat mengatakan tanggal 9-nya, dan ini yang rajih, ini juga sudah dilaksanakan pada hari Sabtu. Wallahu ta'ala. Baik. Kecuali antum lihat hilal kemarin, lalu disampaikan tetapi tidak diterima laporannya oleh pemerintah, itu pun tidak punya hak mengumumkan. Laksanakan secara diam-diam, tidak diumumkan. Allah Ta'ala. Soal hari raya, salat hari raya, ma'asyarul kiram dirahmati Allah, kalau memang akan menimbulkan ekses yang kurang bagus, boleh saja diundurkan menjadi hari tanggal yang menurutnya tanggal 11 itu ya, tanggal 10. Karena itu juga ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah, wallahu ta'ala alam. Baik, itu jawaban pendeknya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita.
Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.